Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua di channel Coding Bay. Pada video ini kita berada di seri Full Stack JavaScript Course dan kita sedang membahas JavaScript dasar. Buat teman-teman yang mungkin sudah familiar dengan bahasa JavaScript ataupun sudah apalagi sudah cukup pro ya, bisa langsung skip di video selanjutnya yang mungkin nanti baru dibuat dalam beberapa hari atau beberapa minggu ke depan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang beberapa operator pada JavaScript, yaitu ada assignment operator, comparison operator, dan logical atau boolean operator. Nah, sebelumnya apa itu operator? Ya, mungkin teman-teman bertanya ya, apa itu operator? Oke, operator adalah sederhananya adalah sintaks yang mengoperasikan dua buah nilai atau lebih yang dapat mengubah nilai ataupun perilaku dari nilai tersebut. Maksudnya gimana? Ya, nanti kita langsung praktekin aja ya. Oke, yang pertama kita bahas yaitu assignment operator. Operator untuk deklarasi. Apa itu? Nah, pertama kita punya operator sama dengan. Ya, buat teman-teman mungkin udah paham ya. Ini ada sama dengan nih, operatornya seperti ini. Nah, penggunaannya gimana? Jadi kalau kemarin kita mendeklarasikan sebuah variabel kayak gini ya. Variabel misalnya hari ini sama dengan misalnya hari pembuatan video ini kan hari Sabtu ya. Nah, hari ini sama dengan Sabtu. Nah, assignment operator sama atau operator sama dengan adalah operator untuk mendeklarasikan nilai string Sabtu ke dalam variabel hari ini. Kayak gitu. Jadi kita mengassign atau memberitahukan JavaScript bahwa kita menyimpan file string Sabtu di dalam variabel hari ini. Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Contoh lain ya. Misalnya kita mendeklarasikan variabel bahasa pemrograman pakai JavaScript. Gitu ya. Nah, jadi string atau teks dari JavaScript ini kita deklarasikan ke dalam variabel bahasa seperti itu. Nah, untuk kali gimana? Kemarin kan teman-teman sudah belajar juga ya. Kalau kali kan pakai bintang. Nah, ini. Oke. Nah, gimana assignment operator untuk kali perkalian? Kalau kemarin teman-teman menuliskan kali kan misalnya 2 kali 5 untuk mendapatkan nilai 10 ya. Nah, di sini kita bisa operasikan seperti ini. Kita misalnya bisa menuliskan apa ya? Oke. var angka awal gitu ya. Kita deklarasikan angka awalnya misalnya sama dengan 10. Jadi kita buat ke dalam bentuk variabel dulu. Nah, angka awal ini inginnya kita mengalihkan nilai angka awal ini dengan misalnya dengan angka 2 misalnya. Angka awal berarti kan kita bisa tulis angka awal dikali 2. Nah, ini jangan lupa kalau kita mau melihat hasilnya kita konsol. Ini bisa console.log. Lalu kita jalankan. Biasa ya. Note, tolong jalankan file JavaScript saya. Nih ya, JavaScript. Nah, oke ya. Buat teman-teman yang kemarin sudah belajar operator matematika pada JavaScript, kita lihat di sini angka 10 sudah dikalikan dengan angka 2. Nah, di sini kita bisa menulisnya dengan assignment operator juga. Maksudnya gimana? Jadi kita bisa menuliskan ini ya. Seperti ini, karena kita sudah mendeklarasikan sebelumnya angka awal ini dikali langsung dengan
angka awal dikali sama dengan 2 gitu. Jadi ketika kita mengkonsolidasi angka awal ini, ketika kita jalankan, nah hasilnya 20 gitu ya. Ini operator assignment operator adalah dengan kali sama dengan, seperti itu. Jadi tadi ya fungsinya assignment untuk mendeklarasikan. Nah ini kita langsung mendeklarasikan dalam bentuk perkalian, gampangnya seperti itu. Bisa juga untuk yang pembagian, ini juga sama. Misalnya kita langsung aja ya, konsol log, kita ambil dari angka yang atas saja. Ini saya komen dulu, 10-nya mau dibagi berapa? Dibagi 2 ya. Jadi kita bisa tulis, di sini tadi angka awal kita bagi sama dengan 2 gitu ya. Kita lihat hasilnya, angka awal kita jalankan. Oke, langsung keluar ya. Sini keluar, oh ya ini kita matikan dulu, ini kita clear, kita jalankan. Nah 05 ya, keluar seperti itu. Ini pembagian bisa ditulis singkat seperti ini tanpa menulisnya 10 bagi 2 seperti itu. Ini langsung bisa tulis seperti ini. Nah maksudnya ini apa sih? Kita kumpas dari yang atas ya. Maksudnya assignment untuk operator untuk perkalian ataupun pembagian, ataupun nanti di bawahnya bisa tambah, kurang, dan modulus. Ini adalah short penulisan secara singkat. Penulisannya seperti ini, sama dengan angka awal dikali 2. Ini maksudnya kayak gini. Ini untuk yang atas ya, ini. Oke, ini saya komen dulu. Yang untuk yang bagi juga sama, berarti maksudnya apa yang di atas ini, kita tulis angka awal dibagi sama dengan nilai angka awal dibagi 2 gitu ya. Ini kita komen lagi gitu ya. Oke, kita panggil sekarang untuk yang tambah juga sama. Nah untuk tambah, misalnya angka awal ditambah 3, ditambah sama dengan 3 gini ya. Kita ketik konsol log, nah hasilnya 13 gitu ya. Paham teman-teman? Ini maksudnya adalah angka awal sama dengan nilai angka awalnya yang awal ditambah dengan 3, kayak gitu kurang lebih ya. Ini kita komen lagi. Oh ya, untuk penambahan nanti ada istilah baru nih dari sini, namanya increment. Apa itu increment? Increment itu nilai yang selalu bertambah. Jadi misalnya kita mau menambah nilai angka awal ini, kita bisa tuliskan langsung angka awal ini ya. Misalnya mau ditambah 1, ini kita komen dulu, plus gini ya. Maksudnya ini adalah plus sama dengan 1. Ketika kita jalankan, ini ada konsol angka awal di bawah ya. Nah, hasilnya 11. Gitu. Itu ya, teman-teman ya. Kita tulis lagi di sini bawahnya. Nah, 12 dan seterusnya. Nah, nanti increment ini buat bocoran ya. Teman-teman akan pakai untuk looping atau melakukan putaran logik ya pada JavaScript nanti. Itu kurang lebihnya seperti itu. Ini kita komen dulu gitu ya. Untuk pengurangan juga sama. Untuk pengurangan berarti tadi dari angka awal gitu ya, dikurang sama dengan 2 atau seterusnya. Jadi kita konsol, kita clear dulu ya, clear. Gini, langsung kurang jadi 8 ya. Nah, ini terjemahannya adalah angka awal sama dengan angka awal dikurang 2 gitu ya. Oke, kita aman dulu. Dan di pengurangan juga ada istilah juga nih nanti, ini namanya decrement gitu ya. Decrement untuk bagian pengurangan, jadi nilainya selalu berkurang
tandanya juga sama, mirip-mirip. Misalnya ini ada angka awal min gitu ya. Kita lihat, kita jalankan file JavaScript kita, not JavaScript JS gitu ya. Ini berkurang jadi jadinya awalnya 10, ini jadi 9. Kita kurang lagi gitu ya, jadinya 8, seperti itu ya. Semoga dipahami. Kalau ada kesulitan nanti bisa tanya by chat ataupun lewat komen ya. Oke, ini kita komen dulu. Nah, sekarang kita bertemu dengan comparison operator. Operator apa lagi ini, Bay? Nah, jadi ini adalah nama lainnya adalah operator pembanding. Ya. Operator pembanding. Gimana maksudnya? Kan teman-teman di sebelumnya sudah pernah berkenalan dengan boolean. Tipe data boolean yaitu benar atau true dan false gitu ya. Nah, ini sangat penting banget di bahasa pemrograman, true dan false ini gitu ya. Ini sebagai logik juga. Nah, di sini kita bisa membandingkan nih gitu ya. Ini ada sama dengannya 2 sama dengan, yang ini ada 3 tulisan sama dengan. Apa bedanya nanti kita lihat ya. Nah, untuk yang comparison operator pertama sebenarnya secara umum sama. Namun yang berbeda adalah untuk yang atas ini hanya dikhususkan untuk nilainya saja, menyamakan atau melihat apakah nilai tersebut sama. Untuk sama nilainya, maksudnya gimana? Kita coba ya. Kita langsung jalankan saja. Kita boleh deh, biar aman ya. Kita simpan dalam variabel pembanding gitu ya. Kita mau bandingin apa nih? Misalnya kita simpan dalam kurung dulu gitu ya. Kalau mau tulis dalam variabel, misalnya 2 kita bandingkan sama dengan 2. Apakah benar sama-sama dengan 2? Kita lihat ya. Harusnya apa? Harusnya true. Oke, kita jalankan. Oke. Oh, sorry. Kenapa belum ada? Ya, karena kita belum konsolok ya. Konsolok pembanding. Ini kita jalankan. Nah, true ya. Kita ganti dengan nilai yang salah pastinya. Ini jawabannya pasti false dan seterusnya. Nah, cuman yang tadi ini kan sama dengan nilainya ya. Ketika si angka ini kita kurung dalam sebuah kutip yang menjadikan angka 2 ini sebagai tipe data string, maka JavaScript akan menilai berdasarkan nilainya tadi, nilainya tetap sama. Maka jawabannya pasti true. Gitu ya. Nah, ini sekalian untuk yang bagian bawahnya, kita bisa lihat ketika saya menambahkan sama dengan lagi sebagai salah satu operator pembandingnya, maka JavaScript nilainya apa? Nah, untuk yang ini pembanding nilai dan apa tuh? Dan tipe data gitu ya. Nah, kalau tipe data di atas berbeda, pastinya walaupun nilainya berbeda, hasilnya pasti false gitu ya. Kita bisa tulis, kita jalankan, kita lihat hasilnya, nah, false ya, karena JavaScript menilainya sekarang berdasarkan tipe datanya juga, seperti itu. Ketika kita ubah angka yang kiri sebagai string, gitu ya, kita bisa lihat true, baru kelihatan ya, true, seperti itu. Oke, itu untuk comparison operator. Nah, nanti banyak sekali aplikasi untuk ini ya, nanti kita sambil jalan, sambil belajar. Ini kita komen dulu, gitu ya. Oke, yang terakhir untuk video kali ini kita akan belajar juga logical atau boolean operator. Nah, dari yang true false tadi, kita di logika matematika yang udah teman-teman mungkin dapatkan di matematika SMP ataupun SMA. Nah, ini teman-teman akan ketemu lagi nih, ada and, dan, or, atau not,
atau bukan. Kita langsung masukkan aja ya, misalnya nih console log gitu ya, kita bisa pakai boolean ataupun nanti ada nilai true atau false ya. Kita lihat dulu pakai boolean dulu gitu ya, true. Nah kalau untuk dan kita menggunakannya pakai operator dan. Jadi 2 kali dan gini ya, kita bisa tuliskan dan misalnya mau bandingkan dengan apa, true. Nah, dan itu operatornya gimana? Kalau teman-teman ingat, kedua buah nilai ini akan bernilai sama ketika dua-duanya benar, gitu ya. Itu kalau teman-teman masih ingat di tabel logika matematika ada seperti itu ya. Kalau pakai dan dua-duanya harus sama, maka nilainya akan bernilai benar. Kita jalankan. Ini saya clear dulu. Kita jalankan lagi. Nah, ini pasti true. Sebaliknya, kalau dia ada salah satunya false, baik di sebelah kiri ataupun kanan, gitu ya, maka hasilnya false. Kalau di sini false, ya, ketemu false pasti false juga, gitu ya. Itu untuk operator dan. Nah, sekarang kalau untuk atau console apa tadi? Misalnya true. Nah, ini sorry ya. Untuk atau itu pakai ini. Apa nih tandanya ini? Atau berdiri gini ya. Ini ada di atasnya enter gitu ya. Kalau di keyboard teman-teman, kita jalankan true, ini kita pakai true. Nah, kalau operator atau itu gimana? Nah, syarat untuk menjadi true, maka cukup butuh nilai true di sebelah kiri ataupun kanan ya. Gitu ya, harus ada nilai true. Jadi kalau kita jalankan, yang hasilnya pasti true. Kalau kita ganti di sebelah kanan ataupun kirinya, ini tetap true. Karena JavaScript membacanya ini sebagai atau, kita bisa mengambilnya yang sebelah kirinya. Yang dicari nilai yang true-nya. Ataupun misalnya di sini false, kita ganti true, gitu ya. Ini jadinya true juga tetap. Nah, kalau syaratnya kapan dia benar false? Kalau dua-duanya false. Jadi tidak ada true sama sekali, kita clear. Nah, jadinya false, baru false, seperti itu ya. Itu untuk atau. Dan yang terakhir bisa untuk not gitu ya, atau bukan. Tandanya adalah tanda seru kayak gini. Jadi kita bisa menuliskan aja ya langsung ya, console log ini misalnya apa, buat menjadi false berarti bukan true gitu ya, maka hasilnya apa nih, pasti false. Atau bukan false, hasilnya pasti apa, true. Kebalikannya ya, not itu kebalikannya. Kurang lebih seperti itu. Semoga video kali ini membantu teman-teman dalam mempelajari JavaScript. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke, jika ada komentar atau ada yang ditanyakan, silakan bisa melalui komen. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.